Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi Anyi, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat di sini. Di sini tuh di mana? Saya lagi di Gorontalo, Di Prof. Gorontalo. Oke, terima kasih. Ya, ingin apa nih? Ingin belajar apa hari ini kita? Iya Prof, ini karena sekarang kan kita lagi semua dari rumah, belajar, sekolah, bekerja gitu. Jadi Ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman guru, ya, khususnya guru-guru PAUD dan sekolah dasar ya. mengenai pengantar pendidikan jarak jauh, Prof. Oke, ya. Apa yang ingin diketahui? Apa yang ingin ditanyakan? Sebenarnya dasarnya dulu sih, Prof. Itu maksudnya Oke, apa yang dimaksud dengan PJJ itu, pendidikan jarak jauh, Prof? oke. Ya, Kan orang dengar kalau ada pendidikan jarak jauh, pasti ada pendidikan jarak dekat kan gitu ya. ya, Walaupun istilah itu tidak dikenal. Jadi maksudnya, dulu istilah pendidikan jarak jauh dalam bahasa Inggrisnya itu distance education, ya, sebenarnya sudah lama sekali berkembang, sudah puluhan tahun yang lalu berkembang. Jadi itu untuk membedakan dengan model pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam kelas ya. Kan dulu kita waktu TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, itu kan kalau belajar masuk dalam kelas itu kan, ya, kemudian gurunya, dosennya datang mengajar, kemudian kita ikuti, ya kan? betul. Kan kita bisa langsung interaksi sama pendidik kita bisa langsung tanya jawab karena kebetulan berada di dalam satu tempat yaitu di dalam ruang kelas gitu ya. Nah, waktu itu ada masalah di dunia ini. Nah, bagaimana nasib mereka yang apa ya, yang tinggalnya itu jauh dari kota, Ya, tinggalnya jauh dari sekolah terdekat sekalipun. hmm, Bahkan mungkin untuk jalan ke satu sekolah butuh berhari-hari gitu. Ya, itu tidak hanya terjadi di negara Indonesia yang sedemikian luasnya ya, tapi juga terjadi juga di negara-negara maju lainnya. Sehingga mereka mulai berpikir bagaimana caranya proses pembelajaran yang biasa dilakukan di dalam kelas ini bisa dilakukan juga oleh mereka yang ada di daerah-daerah terpencil. kedalaman. Ya, ya. Ya, Kan undang-undang kita juga mengatakan semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang layak kan? betul, Nah, Prof. mulailah diperkenalkan konsep pendidikan jarak jauh di mana gimana ya caranya bisa menjangkau mereka? Nah, dosen-dosen, guru-guru ceritanya Ya, membuat modul, bikin modul. Nah, modulnya itu dikirimnya ke sana. Dulu kan belum ada teknologi, ya. ya. Nah, dikirimkannya lewat paket pos dulu, Oh, lewat pos. Nah, bukunya itu namanya self instructional material. Kenapa? Dengan membaca buku itu maka siswa bisa belajar sendiri ya tanpa harus bertemu dengan pendidiknya secara langsung di dalam kelas tadi. hmm, Nah, di situ ada temanya, ada tujuan pembelajarannya seperti apa, ada contoh-contohnya, ada non contohnya, ada ya, juga apa namanya tugas-tugas latihan begitu. Itu awalnya dulu seperti itu. Nah, di oh, Indonesia dipelopori oleh universitas terbuka. Jadi universitas terbuka dulu itu tidak pakai teknologi, orang belum ada kok waktu itu. iya, Ya, kirim-kiriman modul, pakai pos gitu ya. Nah, iya, begitu ada televisi mulai ada satu dua sesi televisi menayangkan agar seluruh Indonesia bisa melihatnya. iya. Ceritanya dulu itu seperti itu. Jadi dulu itu pendidikan jarak jauh itu offline. Oh, Nah, banyak orang salah mengartikan pendidikan jarak jauh itu harus online. Tidak. Dulu iya. distance education waktu lahirnya itu serba offline semuanya. Oh, Nah, kemudian muncullah teknologi, betul ya? ya, Nah, dengan adanya teknologi, pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah, ya kan? Karena mungkin kita tidak perlu lagi bikin apa kirim-kiriman buku, cukup download saja. Tidak perlu kirim-kiriman tugas, cukup upload saja. Nah, dengan betul. adanya online atau daring dalam jaringan sekarang ini, pendidikan jarak jauh semakin pesat berkembangnya. Atau Ya. sering orang mengatakan menggunakan konsep e-learning. Nah, seperti Ini, itu ya. ya. Jadi itulah apa sejarahnya dari awal hingga saat ini.
Oh, Gitu, betul. Nyi. Maka semakin dikembangkan dengan adanya teknologi gitu ya, Prof. Iya, betul, Ya. betul, gitu. Jadi maksudnya kenapa ini bisa berkelanjutan, Prof? Maksudnya adalah bagaimana guru-guru dan kepala sekolah merancang ini semua, misalnya dari ya seperti yang tadi Prof bilang itu di kota-kota kecil, di daerah-daerah terpencil, kayak Ya. gitu. Nah, ini kan suatu evolusi ya. 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 Jadi memang pendidikan jarak jauh itu lebih banyak berkembangnya di kampus dulu. Tapi Oh, mulai merembet ke sekolah-sekolah, ya. Karena ya. begini, waktu anak-anak pulang dari sekolah di rumah, itu Iya. kan sebenarnya sudah jarak jauh sama gurunya. Oh, Sudah iya. jarak jauh sama dosennya kan. Iya, betul. Nah, dan kadang-kadang pendidik memberikan tugas. Betul. Tadi saya rasa, wah, waktu di kelas saya udah mendengarkan cara ngerjainnya. Tapi kalau saya coba-coba nggak bisa, betul ya? Iya, biasanya gitu, Prof. Nah, berarti dia bisa dong telepon atau WA gurunya. Iya. Nah, dulu kan nggak bisa, susah. Masa harus kirim-kiriman pos, orang besok dikumpulin. Iya. Nah, itu mulai terbiasa. Atau dia telepon temannya. Kalau saya dulu nggak bisa telepon teman, harus datang ke rumahnya. Iya, Untuk betul. kita janjian ketemu di mana gitu. Nah, kemudian berkembang lagi, oh, buku yang di kelas kayaknya kok kurang apa? Kurang detail. Mereka mulai cari di internet. Nah, pembelajaran itu kan adalah proses di mana kita berinteraksi dengan sumber belajar. Betul. Nah, lewat internet kan sumber belajarnya banyak di mana-mana. Betul. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi secara tidak sadar sebenarnya anak-anak SD, SMP, SMA yang suka diberi tugas oleh gurunya, di mana tugasnya itu mencarinya di internet, di YouTube, ya, atau mencari tugasnya dengan cara bertanya pada orang lain melalui media telekomunikasi atau alat-alat elektronik digital, ya, Iya. by definition udah masuk ke dalam ranah pembelajaran jarak jauh. Cuman karena yang kelas tetap berjalan, gitu ya, Iya. jadi istilahnya hybrid. Ya, atau blended lah ya, Ini. apa menjadi satu, semua itu Iya. menjadi satu. Nah, jadi secara tidak langsung sudah menjalankan, cuman masih blended. Nah, waktu pandemi ini Hmm. ya tidak boleh ketemu fisik karena ada social distancing sama physical distancing. Nah, disinilah mulai guru-guru belajar secara cepat gimana supaya pendidikan jarak jauh ini bisa terjadi tanpa bertemu secara fisik di kelas lagi, gitu. Iya. Itu tantangan Apa terbesar. kalau untuk modul dan bahan-bahannya sendiri itu disamakan ya, Prof, antara yang maksudnya Nah, ya yang kita bertemu fisik dan yang melalui daring tadi. ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya. Jadi kebanyakan ya ada beberapa situasional nih ya. Dalam Iya. kondisi normal ya, dalam kondisi normal, apakah pendidikan jarak jauh itu kan cuma cara ya, cara kita melakukan metode pembelajaran, the delivery Pembelajaran. ya, cara mendeliver proses pembelajaran. Jadi apapun itu, mau jarak jauh, jarak dekat atau apapun itu, proses pembelajaran harus dimulai dari akhir. Apa itu akhir? Tujuannya apa sih sebenarnya sesi pembelajaran ini? Nanti kalau sesi pembelajaran usai ini, target apa sih yang ingin dicapai? Nah, bahasanya itu adalah tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Atau bahasa sekarang learning objective, ya, capaian pembelajaran. Kalau ini sudah ditetapkan, ditentukan, baru kita sekarang mencari apa? Strateginya kayak apa? Supaya di akhir sesi, peserta didik bisa memiliki kemampuan itu. Nah, waktu membuat strategi kan harus dilihat dulu siapa peserta didiknya, ya kan? Sekarang kan udah nggak boleh lagi ketemu di kelas nih sementara. Berarti kita nggak bisa lagi itu di dalam kelas, harus sambil lewat cara jarak jauh. Terus kita lihat apakah peserta didiknya semua bisa punya akses internet yang bagus. Betul. Jangan-jangan sebagian besar tidak punya akses internet yang bagus. Betul. Ya, seandainya ada akses internet pun
jangan-jangan mereka tidak bisa menggunakannya. Nah, itu kan macam-macam nih. Ya, nah dari situ guru baru membuat desainnya pembelajaran, Hmm, begitu. Jadi gitu. jangan dibalik misalnya, waktu offline targetnya ini, online juga targetnya sama, kemudian bahannya sama, PR-nya sama, tugasnya sama, cara Nah, ngajarnya aja yang beda. Ya. Dulu ngomong itu. seharian 2 jam, ngomong 2 jam nonstop, sekarang ngomong 2 jam nonstop di Zoom atau di Meet Me atau di Google Meet. Bosen lah pasti anak-anaknya kan. Betul, Prof. Jadi Jadi sang guru harus disesuaikan dengan harus situasi. disesuaikan, harus dirancang secara sungguh-sungguh. Gitu. Jadi ada ilmunya dalam merancang itu semua. Bukan hanya Oke, sekedar memindahkan dari offline dan dari online. offline ke online. Gitu. Ya, malah saya sekarang dalam kondisi pandemi ini, saya selalu mengatakan tujuan pembelajarannya nampaknya harus dilihat ulang. Ya, Iya, ya kenapa? Ya karena guru-gurunya juga baru belajar. Ya, betul, infrastruktur anak-anak tidak sama, begitu ya. betul, Jadi Prof. tidak ada salahnya kita membuat tujuan pembelajaran yang dalam bahasa saya yang lebih rasional gitu. Yang Betul, memenuhi kebutuhan dari siswa nanti kalau dia lulus. Ceritanya betul, seperti itu. betul, Ya, betul, Prof. gitu. Ya, jadi semua harus dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada gitu ya, Prof. Nggak Ya, semua disamakan kayak gitu nggak ya. bisa. Ya, bahkan walaupun sekolah yang sama, angkatan yang berbeda, belum tentu bisa dipakai yang sama. Apa modul-modul belajarnya. Orang siswanya beda-beda kan? Ya Betul. kayak kita kan tahu kadang-kadang ada satu siswa aktif banget, terus Ya, angkatan berikutnya pendiam banget, gitu ya, ya. betul, Sama dalam proses pembelajaran setiap kali sesi mau dimulai itu harus dipersiapkan, dirancang sedemikian rupa. betul. Gitu nih. Ya. Ya, Terima kasih banyak, Prof, atas informasinya yang sudah ya. diberikan Nah sekarang saya terkait. mau tanya nih sama Anji gantian. Ya, Eh, boleh, Prof. Apakah Anji pernah mengikuti model pembelajaran jarak jauh selama ini? Waktu kuliah dulu pernah sih, Prof. Gimana modelnya? Ya itu jadi modulnya kita download dulu, lalu Oke. dipelajarin, nanti akan Ya. ada seperti ujian online-nya gitu, Prof. Oke. Nah, dari Iya, sisi Anda sebagai peserta didik ya, iya. melihat model itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau kelebihannya dari waktu ya sih, Prof. Jadi kita bisa langsung aja download gitu di rumah Oke. masing-masing. Terus, Oke. tapi kekurangannya yaitu kita tidak bisa langsung interaksi dengan dosennya gitu, Prof. Iya. Tapi Nah, dengan adanya betul. teknologi memang agak terbantu gitu, Prof. Cuma Ya. feel-nya sih kalau kita biasanya kalau ke kampus langsung kan kita feel-nya ada langsung sama dosen gitu. Ya. Nah, itu betul. Jadi, salah satu masalah dalam atau tantangan ya, saya lebih senang menganggap Iya, tantangan daripada masalah dalam betul. menyelenggarakan pendidikan jarak jauh seperti yang tadi dikatakan Anji itu adalah satu interaksinya sulit gitu ya. Iya, Ada feel interaksi dan juga feedback dari dosen kan. betul. Kadang-kadang kalau jawaban kita salah kan oleh dosen langsung bisa dibenarkan begitu kan. Iya. Nah, istilah Anji feel itu tadi dalam dunia pendidikan namanya engagement. Oh, Ya, engagement antara pendidik dengan peserta didik gitu. Nah, karena faktor penting dalam pendidikan, dalam pembelajaran itu adalah interaksi antara peserta didik dengan sumber belajarnya, dalam hal ini adalah guru atau dosennya, ya, betul. dan umpan baliknya. Kalau Iya, itu tidak terjadi, ya proses pembelajaran secara prinsip tidak terjadi sebenarnya, atau betul. sulit untuk terjadi. Nah, nanti dalam video-video berikut kita bahas mengenai gimana caranya mengatasi permasalahan engagement tadi, atau bahasanya ini mendapatkan feel bahwa kita ini sedang dalam proses belajar. Belajar gitu. Nah, termasuk kan kalau begini kita nggak tahu apakah ada siswa lain juga ikut belajar bareng kita apa tidak. Rasanya kan sendirian kita kan. Betul. Nah, hal-hal semacam itu merupakan tantangan yang harus dipecahkan dalam model pendidikan jarak jauh atau distance education. Di Indonesia singkatannya PJJ seperti itu. PJJ, pendidikan Iya, jarak jauh ya, Prof. iya begitu.
Oke? Oke, Prof. Terima kasih ya, Yi. Terima kasih banyak Prof atas informasinya. Iya. Semoga nanti dapat menjadi pelajaran untuk guru-guru yang lain. Ya, terima kasih dan Anda sehat terus bersama suami dan keluarga. Oke? Amin. Terima kasih Prof Ya, juga sehat dengan keluarga. terima kasih. Ya, selamat pagi Prof. Pagi.